Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan pertama ada Syamsul Adam dengan NIM 23111021144, yang kedua ada Naya Putri Setiasi dengan NIM 231102155, dan yang terakhir ada saya sendiri Aksen Binatulizan dengan NIM 231102179. Kami akan mempresentasikan makalah tugas berbasis problem dengan pendekatan distribusi binomial, mata kuliah teori peluang dan implementasinya. Saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu Henry Tantioko karena sudah mempersilahkan kami untuk menyusun makalah ini dan memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah tugas berbasis problem ini. Selanjutnya ada kata pengantar, di mana penulisan makalah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep distribusi binomial, serta bagaimana distribusi ini diterapkan dalam berbagai konteks seperti analisis kualitas produk, survei opini publik, dan prediksi hasil dari eksperimen yang memiliki dua kemungkinan hasil. Selanjutnya ada penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Henry Tantioko selaku dosen pengampu mata kuliah teori peluang atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Selanjutnya ada beberapa topik pembahasan yang akan disampaikan seperti bab pertama duluan, kemudian ada bab pembahasan dan bab ketiga penutup. Di sini inti topik pembahasannya adalah studi kasus 1 sebagai survei kebersihan gigi, kedua ada studi kasus pelemparan dadu, yang ketiga ada studi kasus bola dalam sebuah kotak. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Contoh nyata dari distribusi binomial adalah kejadian yang meliputi keberhasilan dalam ujian masuk perguruan tinggi, jumlah produk cacat dalam produksi massal, hingga hasil survei pelanggan dalam suatu layanan. Kejadian-kejadian tersebut bersifat distrik dan acak. Maka dari itu, model yang cocok banget untuk menghitung probabilitas ini adalah distribusi binomial. Dengan menggunakan pendekatan distribusi binomial, kita dapat menghitung peluang terjadinya sejumlah keberhasilan tertentu dalam sejumlah percobaan tetap, serta mengetahui ekspektasi dan penyebaran datanya. Nah, dalam makalah ini kami membedah beberapa studi kasus. Yang pertama ada survei kebersihan gigi, yang kedua ada pelemparan dadu, dan yang ketiga adalah bola dalam sebuah kotak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang B ada rumusan masalah. Itu yang pertama ada bagaimana cara membedakan suatu eksperimen acak dengan dua hasil sukses atau gagal menggunakan distribusi binomial. Yang kedua, bagaimana menentukan dan menafsirkan parameter distribusi binomial seperti jumlah percobaan dan peluang keberhasilan. Yang ketiga, bagaimana menghitung peluang terjadinya sejumlah keberhasilan tertentu dalam eksperimen menggunakan distribusi binomial. Yang keempat ada bagaimana menghitung dan menginterpretasikan nilai ekspektasi mean dan variansi dari peubah acak binomial dalam konteks nyata. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memodelkan fenomena kehidupan nyata yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil menggunakan pendekatan distribusi binomial. Kemudian yang kedua, menentukan parameter distribusi binomial atau jumlah percobaan dan peluang keberhasilan dari masing-masing studi kasus dan menginterpretasikannya. Kemudian yang ketiga, menghitung peluang suatu peristiwa pada masing-masing studi kasus menggunakan rumus distribusi binomial. Kemudian yang keempat, menghitung dan menafsirkan nilai ekspektasi atau mean dan variansi dari peubah acak binomial dalam konteks yang relevan dan aplikatif. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama ada studi kasus tentang survei kebersihan gigi. Permasalahannya adalah berdasarkan survei kebersihan gigi, diketahui bahwa 2 dari setiap 5 orang pernah mengunjungi dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Jika 12 orang dipilih secara acak, maka tentukan yang pertama nilai 4 orang yang mengunjungi dokter 2 bulan lalu. Yang kedua nilai mean dan variansi. Kemudian ada peubah acaknya. Banyaknya orang dari 12 orang yang dipilih secara acak pernah mengunjungi dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Nah, parameternya adalah N, itu 12 orang yang disurvei. Kemudian P-nya itu peluang orang yang mengunjungi dokter gigi, itu 2/5, sama dengan 0,4.
Kemudian Q-nya itu adalah orang yang tidak mengunjungi dokter gigi. 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 2/5 sama dengan 0,6. Kemudian nilai peluang survei kebersihan gigi. Ini menggunakan distribusi binomial, yaitu P, itu peluang orang yang mengunjungi dokter gigi, itu X-nya sama dengan 4, sama dengan kombinasi 12 orang, 12 jumlah N, itu jumlah orang yang disurvei, dan 4 itu orang yang mengunjungi dokter gigi dikali 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 12 kurang 4. Kemudian P X sama dengan 4 sama dengan kombinasi 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 12 dikurang 4 faktorial dikali 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 8 sama dengan 12 faktorialnya kita jabarkan menjadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 dibagi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 8. Maka hasilnya kita sederhanakan menjadi 0,000429 dan disederhanakan lagi menjadi 0,2128. Kemudian nilai min dan variansi dari peubah acaknya adalah min-nya adalah N dikali P sama dengan 12 kali 0,4 sama dengan 4 kali 4,8. Variansinya itu sama dengan N dikali P dikali Q sama dengan 12 kali 0,4 dikali 0,6 sama dengan 2,288. Oke, selanjutnya ada studi kasus kedua yaitu pelemparan dadu. Permasalahannya adalah seorang siswa melempar sebuah dadu berisi 6 sebanyak 12 kali dan mencatat berapa kali muncul angka genap, yaitu 2, 4, atau 6 dari hasil pelemparan tersebut. Kemudian peubah acak X menyatakan banyaknya angka genap yang muncul dari 12 kali pelemparan dadu. Jadi X binomial N sama dengan 12 dan peluangnya sama dengan 0,5. Kemudian parameter N-nya sama dengan 12 jumlah pelemparan, peluangnya jumlah sisi genap dibagi total sisi sama dengan 3/6 sama dengan 1/2 ya, atau 0,5. Kemudian Q kegagalannya 1 dikurangi peluang sama dengan 1 min setengah sama dengan setengah atau 0,5. Kemudian nilai peluang angka genap muncul tepat 5 kali dari 12 pelemparan. Px sama dengan 5 sama dengan kombinasi 12,5 dikali setengah pangkat 5 dikali setengah pangkat 12 min 5. Px min 5 sama dengan 12 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 12 dikurangi 5 faktorial dikali setengah pangkat 5 dikali setengah pangkat 7. Px sama dengan 5 sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dibagi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 kemudian dikali setengah pangkat 12. X sama dengan 5 sama dengan 792 dikali 1/4096. Kemudian Px sama dengan 5 didapatkan 792 dibagi 4096 disederhanakan lagi menjadi 99/512 atau 0,1934. Untuk nilai min atau variansi dari peubah acak, mu sama dengan N kali P sama dengan 12 kali 0,5 sama dengan 6. Kemudian untuk sigma kuadratnya sama dengan N kali P kali Q sama dengan 12 kali 0,5 kali 0,5 sama dengan 3. Selanjutnya ada studi kasus 3, yaitu bola dalam sebuah kotak. Di sini permasalahannya adalah dalam sebuah kotak terdapat 10 bola merah dan 20 bola biru.
Semuanya berukuran dan berbobot sama. Seorang mahasiswa melakukan pengambilan satu bola secara acak sebanyak 8 kali dengan 8 kali pengambilan dan mencatat warna bola yang diambil setiap kali. Oke, untuk pengubah acaknya ada banyaknya bola merah yang terambil dalam 8 kali percobaan pengambilan. Di sini parameternya ada N sama dengan 8, yaitu jumlah percobaannya. Kemudian ada peluang keberhasilan yang mengambil bola warna merah dengan rumus P sama dengan jumlah bola merah dibagi total bola. Dengan jumlah bola merahnya adalah 10, kemudian dibagi 10 ditambah 20 yaitu 30, jadi sepertiga. Dan ada peluang gagal yaitu terambil bola warna biru dengan rumus Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 dikurangi 1/3 yaitu 2/3. Nah, untuk nilai peluang terambil 3 bola warna merah dari 8 percobaan adalah P sama dengan X sama dengan 3 sama dengan kombinasi dari 8 dan 8,3 kemudian dikali 1/3 dikali pangkat 3 dikali dengan 2/3 pangkat 8 min 3. Lalu Px sama dengan 3 dijabarkan menjadi 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 min 3 faktorial dikali 1/3 pangkat 3 kali 2/3 pangkat 5. Di sini dijabarkan kembali menjadi 8 dikali 7 dikali 6 per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1/27 dikali 32/243. Nah, dari perhitungan faktorial dihasilkan angka 56 dikali 1/27 dikali 32/243. Lalu hasil akhirnya adalah 56 dikali 32 per 27 dikali 243. Lalu sama dengan hasilnya 1792 per 6561 dan menghasilkan 0,2731. Untuk nilai min dan variansi dari perubahan acak adalah minnya yaitu jumlah bola merah dikali dengan P sama dengan 8 dikali 1/3 sama dengan 8/3 mu atau 2,67. Kemudian dari nilai variansi atau sigma kuadrat yaitu N dikali P dikali Q sama dengan 8 dikali 1/3 dikali 2/3 yaitu 16/9 sigma kuadrat atau kita bisa jadikan desimal adalah 1,78. Selanjutnya, bab 3 penutup. Nah, untuk kesimpulan, analisis survei menunjukkan bahwa peluang tepat 4 dari 12 orang pernah ke dokter gigi adalah 0,2128. Rata-rata orang yang pernah ke dokter gigi adalah 4,8 dengan variansi 2,88. Menunjukkan hasil yang cukup umum dengan penyebaran moderat. Studi pelemparan dadu menggunakan distribusi binomial dengan N sama dengan 12, P sama dengan 0,5, dan Q sama dengan 0,5. Peluang muncul tepat 6 angka genap adalah 0,2256. Rata-rata kemunculan angka genap adalah 6 dengan variansi 3, menunjukkan hasil seimbang dan penyebaran moderat. Soal ketiga merupakan kasus distribusi binomial. Soal 1, peluang 4 dari 12 ke dokter gigi adalah 0,2128 dengan nilai min 4,8 dan variansi 2,88. Soal 2, peluang 5 angka genap dari 12 pelemparan dadu adalah 0,1934 dengan nilai min 6 dan variansi 3. Soal ketiga, peluang 3 bola merah dari 8 adalah 0,2731 dengan nilai min 2,67 dan variansi 1,78. Ini membuktikan distribusi binomial efektif untuk kasus diskrit. Ketiga studi kasus dapat dimodelkan dengan distribusi binomial karena memenuhi syarat-syaratnya. Survei dokter gigi, peluang 4 dari 12 orang adalah 0,2128, min 4,8, variansi 2,88. Pelemparan dadu, peluang 5 angka genap dari 12 pelemparan dadu adalah 0,1934, min 6, variansi 3. Pengambilan bola, peluang 3 bola merah dari 8 adalah 0,2731, min 2,67, variansi 1,78. Ini membuktikan distribusi binomial efektif untuk kasus probabilistik diskrit. Kemudian yang B, saran dari penulisan makalah ini tentu masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna dalam mengkaji penerapan distribusi binomial dalam konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu,
penulis menyarankan agar ke depan pembahasan mengenai distribusi binomial dapat dikembangkan lebih lanjut dan melibatkan data real dari observasi langsung atau studi kasus yang lebih kompleks agar analisis probabilitas menjadi lebih konseptual dan aplikatif. Oke, sekian pembahasan makalah kami dari kelompok 13 dengan judul Tugas berbasis problem dengan pendekatan distribusi binomial. Terima kasih telah menyimak presentasi kami hingga akhir. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Apabila tidak, saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.